Pada malam hari ini kita mengadakan daripada haul seorang wali min awliyaillah, haul al-Imam al-Qutb al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf Gresik, yang baru saja kemarin diadakan haulnya di Gresik. Pada kesempatan ini sedikit saya akan membacakan manaqib beliau agar kita bisa mencontoh bagaimana mujahadah beliau, bagaimana ibadah beliau sampai mendapatkan magam kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Huwal Habib al-Nasib al-Alim al-Amil Mashhur al-Khamil Al-Imam al-Qutb al-Warith al-Asrar Hamil Liwa' al-Siddiqiyatil Kubra Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar bin Abi Bakar bin Imam Wadi al-Ahqab Umar bin Sekaf bin Muhammad bin Umar bin Taha bin Umar bin Taha bin Umar Safi bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Syekh Abdurrahman Nasgaf. Itu daripada nasab beliau sampai terus bersambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Habib Abu Bakar wulida bi baldati Basuki. Beliau ini lahir di Besuki, Jawa Timur. Ya. Besuki di mana Besuki? Daerah Situbondo ya. Mana orang Jawa? Mana Besuki? Situbondo ya. Nah, daerah Situbondo. Nah, di situ beliau dilahirkan pada tahun 1285. Ya, di dalam keluarga yang memang penuh dengan ilmu, amal dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kedua orang tua yang memang ahli ibadah, dari kedua orang tua yang soleh dan solehah, sehingga mendidik anak mereka menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tufiya waliduhu bi baldati Gresik sanah wal Habib Abu Bakar fi sinni tufula. Meninggal ayah beliau di Gresik tahun 1287 Hijriah. Ya. Sedangkan beliau Habib Abu Bakar waktu itu masih kecil, umurnya masih kecil. Wa amajadduhu Umar futufiya bisiun. Adapun beliau punya kakek Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar. Habib Umar ini kakek beliau, meninggalnya di Sewun, meninggalnya di Hadramut. Wa nasya'al Habib Abu Bakar yatiman wa fi sinni sabi' min umri qara al-Qur'an azim khatamahu ala ba'd fudala ulama Jawa. Sehingga dikatakan dalam manaqib ini Habib Abu Bakar itu dibesarkan dalam keadaan yatim. Umur 7 tahun beliau sudah menghatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran di hadapan para ulama-ulama besar di Jawa. Beliau dibesarkan oleh orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dikelilingi oleh orang-orang besar, sehingga pada saat usia beliau itu thaminah min umrihi talabat gudumuhu ila Hadramut jaddatuhu walidihi al-hurr al-masun as-salihah Fatimah binti Abdullah Alan. Pada saat beliau berusia 8 tahun, ya, ketika beliau berusia 8 tahun beliau punya nenek. Beliau punya neneknya itu masih di Hadramut sana, Habib Abu Bakar ini. Neneknya minta Habib Abu Bakar itu biar dikirim di Hadramut, biar belajarnya ke Hadramut. Maka wadzalika bi risalati arsalatha ilal Habib Salim bin Muhammad al-Habsyi. Zaman dulu ya belum ada HP, pakai surat masih. Sampai surat pun nunggunya mungkin berbulan-bulan, ada orang yang datang dititip itu surat, ya. Ketika sampai itu surat, maka berangkatlah Al-Habib Abu Bakar min Indonesia ila Hadramut sanah alaf wa mi'atin wa thalatha wa tis'in. Maka beliau berangkat dari Indonesia ke Hadramut tahun 1293 bima'iyati Syekh Muhammad Bazammul, ditemani oleh Syekh Muhammad Bazammul. Zaman dulu lagi-lagi belum ada pesawat, naik kapal dari Indonesia, ya, itu ke Singapura dulu transit. Dari Singapura baru beliau itu turun ke Mukalla. Mukalla itu ibu kota Hadramut. Dari Mukalla baru beliau nanti dijemput di sana
dijemput oleh seorang di sana, Al-Habib Muhsin bin Shalih Al-Jufri, wa arkabah markuban ila Sewun. Baru beliau itu akhirnya dibawa naik lewat darat dari Mukalla ke Sewun. Ya Allah alam, zaman dulu ya, zaman sekarang aja orang kalau naik mobil dari Mukalla ke Sewun kurang lebih 5-7 jam. Kalau naik kendaraan-kendaraan kayak zaman dulu ya mungkin berhari-hari baru sampai. Nah, jadi luar biasa, perjalanannya pun jauh. Zaman sekarang kita sejauh apapun jarak tempuh terasa dekat. Ada pesawat. Ya, mau belajar ke Hadramut 9 jam kayak orang umroh aja. 9 jam, 10 jam sampai pesawat. Zaman dulu berbulan-bulan, berhari-hari dengan susah payah mereka menempuh daripada ilmu. Wa kharaja li mulaqatihi kharij bilad Sewun inda Masjidil Haddad ammahul karimin Abdullah bin Umar wa Muhammad bin Husain. Sehingga ketika beliau sudah dekat kota Sewun, beliau disambut oleh kedua pamannya, karena memang keluarga beliau banyak berada di kota Sewun ya. Wa indama ra'al Habib Syekh bin Umar. Sehingga sesampainya beliau itu di kota Sewun, beliau belajar kepada Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Jadi salah satu guru beliau di sana itu Habib Ali Al-Habsyi yang kita baca maulidnya. Jadi Habib Abu Bakar ini salah satu murid daripada Habib Ali Al-Habsyi, belajar dengan Habib Ali. Karena Habib Ali itu ada rubat dulu, rubat Sewun, rubat pondok. Pondok pertama yang ada di Hadramut itu pondoknya Habib Ali. Sebelumnya tidak ada pondok, tidak ada rubat, tidak ada pondok. Zaman dulu orang belajar banyak, seperti yang pernah kita sering ceritakan ya. Orang dulu belajar di sana nginepnya atau belajarnya di zawiyah, nama tempatnya. Zawiyah itu ruangan tapi dia menempel di masjid biasanya. Bangunannya itu nempel di masjid atau masih di kawasan masjid, tapi bukan bagian dari masjid, itu zawiyah. Ya, di Indonesia ada zawiyah, ada di Pekojan tuh ada zawiyah. Ya, ruang majelis lah bahasanya. Tapi bukan pondok, sehingga mereka itu tidak ada asrama zaman dulu itu. Jadi kalau mau belajar di situ zawiyah, di gurunya nunggu belajar di situ. Sampai Habib Ali Al-Habsyi melihat begitu banyak orang-orang yang datang belajar, mereka tidak punya tempat, akhirnya terpikirlah untuk membangun rubat tadi ya, pondok kalau bahasa kitanya. Maka Habib Ali Al-Habsyi ini orang pertama yang bangun pondok di Hadramut, di Sewun, di kota Sewun, tempat tinggal Habib Ali, dan di situ pula beliau dimakamkan. Sewun sama Tarim beda. Kita ini kan taunya Hadramut. Hadramut itu provinsi besar, Hadramut itu. Ibu kotanya Mukalla, dari Mukalla ke Tarim saja 7 jam. Jauh kan? Kayak Kaltim lah, besar. Iya, jadi Hadramut itu provinsinya. Ibu kotanya namanya Mukalla. Nama kota-kota kecilnya ya Sewun termasuk, Tarim. Dari Tarim ke Sewun setengah jam atau sampai 45 menit baru sampai. Nah, itu di Tarim tadi atau di Sewun. Dibangun oleh Habib Ali tadi pertama pondok pesantren atau disebut namanya rubat kalau di sana, rubat Sewun di zaman Habib Ali Al-Habsyi, menerima daripada banyak murid. Salah satu murid beliau Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sekaf. Habib Ali itu pernah mengatakan seperti ini, kata Habib Ali ada 3 namanya Abu Bakar, yang mana ketiga ini memiliki keistimewaan. Ada 3 orang namanya Abu Bakar yang memiliki kedekatan yang luar biasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, 3 Abu Bakar yang magomnya luar biasa kata Habib Ali. Pertama adalah Habib Abu Bakar As-Sakran. Beliau samping orangnya. Habib Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Sekaf. Ya, kalau kita biasa baca wirid Sakran itu susunan daripada Habib Abu Bakar As-Sakran. Taulah wirid Sakran? Tahu nggak? Tahu ya? Yang belum tahu cari aja di Google ada itu. Ya. Nanti kalau mau ijazahnya minta sama Habib Fadli nanti ya. Cari bacaannya di situ, minta ijazahnya ke sini nanti. Ya, Habib Abu Bakar Sakran. Yang kedua kata Habib Ali Al-Habsyi, guru saya, guru beliau maksudnya. Habib Ali Al-Habsyi itu guru putunya lah Habib Abu Bakar namanya. Habib Abu Bakar Al-Attas. Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas itu guru futuh Habib Ali Al-Habsyi. Yang ketiga nanti kata Habib Ali Al-Habsyi, jadi sudah dikasih bisyarah, sudah dikasih kabar gembira tentang kewalian daripada Habib Abu Bakar As-Sekaf. Yang satunya murid saya, yaitu Habib Abu Bakar
Assegaf. Jadi kewalian beliau ini sudah dikabarkan oleh gurunya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Tentunya beliau memiliki banyak guru, ya, baik itu selama beliau belajar di kota Hadramut di Sewun tadi, atau ketika beliau di Indonesia juga banyak belajar dengan para ulama, para aulia, orang-orang besar, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara guru-guru beliau yang bersambung sanadnya kepada Nabi Muhammad, yang beliau ambil ijazah kepada mereka, beliau ambil ilbas kepada mereka, ya, yang pertama di antara guru besar beliau yaitu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi tadi, pengarang Maulid. Yang kedua Habib Syekh bin Umar As-Segaf bin Segaf, wa Ammul Habib Abdullah bin Umar bin Abi Bakar As-Segaf, paman-paman beliau di Sewun. Jadi di Sewun itu paling banyak As-Segaf sama Al-Habsyi. Orang taunya di Sewun itu Al-Habsyi, enggak. Terkenal Al-Habsyi di Sewun di situ karena ada Habib Ali Al-Habsyi. Tapi di Sewun itu paling banyak marga As-Segaf sama Al-Habsyi. Wal Habib Abdurrahman bin Ali bin Umar bin Segaf, wal Habib Muhsin bin Alwi, wal Habib Syekhan bin Muhammad Al-Habsyi, ya, wal Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, wal Habib Taha bin Abdul Qadir bin Umar As-Segaf, wal Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Nah, ini antara guru-guru beliau di sana. Wal Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur. Habib Abdurrahman Al-Masyhur ini itu pengarang daripada kitab Bughyatul Mustarsyidin. Orang pertama yang memimpin rubat di kota Tarim. Jadi rubat di Tarim belum ada, yang duluan tuh rubat di Sewun. Iya. Dan mereka hidup satu zaman, tidak lama baru ada rubat di kota Tarim. Pertama kali dipimpin oleh Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur. Juga salah satu daripada guru Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Dan di antara guru beliau lagi Al-Habib Syekh bin Idrus, wal Habib Idrus bin Alwi Al-Idrus, wal Habib Ahmad bin Muhammad Al-Kaf wa ghairihim. Dan banyak lagi daripada guru-guru beliau. Jadi kalau kita lihat nama-namanya luar biasa, orang-orang besar semua. Habib Ali Al-Habsyi tidak usah kita bahas, luar biasa kewalian beliau. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas sering kita sampaikan, seorang wali besar. Ya, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini seorang wali, seorang yang alim, seorang yang ahli ibadah. Ya, seorang yang ahli ibadah. Beliau ke Mekah belajar kepada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan di zamannya. Umur 17 tahun beliau sudah menguasai qiraah sab'ah. Umur 17 tahun. Beserta sanad ijazah sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini gurunya Habib Abu Bakar dibanggakan oleh gurunya. Iya, ketika beliau selesai belajar menguasai daripada qiraah sab'ah, dibuatkan acara sama gurunya. Jarang-jarang kan ada guru bangga sama murid, ya. Kalau murid bangga sama guru biasa, ini guru saya begini, itu guru kita. Yang hebat itu yang guru bangga, ini murid saya, diakuin murid sama guru, itu baru hebat. Makanya kata ulama, alaisal murid man yaftakhir bi syaihihi. Seorang murid itu bukan yang bangga sama gurunya. Guru kita hebat, ya memang kita harus berguru dengan orang-orang hebat. Iya. Walakinnal murid man yaftakhir syaihuhu bihi. Seorang murid itu kata ulama yang gurunya bangga sama dia. Ini murid saya, kata guru, itu baru hebat. Makanya Habib Ahmad umur 17 tahun ketika beliau menghatamkan daripada semua kuasain daripada qiraah itu, sampai gurunya bangga, dibuatkan acara, gurunya buat acara besar-besaran. Diundang ulama-ulama di Mekah, iya, istilahnya wisudah kalau bahasa kitanya, dihatam sudah. Diundang semua ulama-ulama untuk muridnya itu adalah Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, guru, salah satu guru daripada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Wa mimman akhadha anhum bi Jawa Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Gudban As-Segaf. Juga di Jawa, ya, beliau belajar kepada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Gudban As-Segaf. Wal Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, salah satu guru beliau Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang kuburnya di Ampel, ya. Kita kalau ziarah Ampel itu ada kuburan Habib dua di situ. Salah satunya Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Di mana kuburannya? Di Ampel. Ya, pernah ziarah enggak? Ya, kalau ke Ampel sering kita. Ke Habib Muhammad bin Idrus sudah pernah belum? Pernah, ya? 3 sudah. Ya, sebelum Ampel, pas mau masuk Ampel itu kan banyak jalur tuh yang bagian depan tuh, atau gang berapa lupa juga. Tapi kalau masuk, sebelum masuk ke dalam nanti belok.
Itu sampai di situ ada kuburan Habib Muhammad bin Idrus al-Habsyi, salah satu daripada guru Habib Abu Bakar As-Segaf. Nah, jadi Habib Abu Bakar As-Segaf ini ketika beliau sudah menyelesaikan belajar dengan Habib Ali al-Habsyi di kota Hadramut, iya, beliau pulang ke Indonesia, beliau berdakwah. Beliau berdakwah sambil dagang. Di tengah-tengah atau suatu hari ketika beliau sedang mendengarkan daripada khatib di hari Jumat waktu itu, ketika beliau sedang mendengarkan khatib khutbah di atas mimbar, hasalat il Habib Abi Bakar al-isyarah wal idhin rabbani, maka sampai satu isyarah kepada beliau untuk bi'ayyak tazilun nas, untuk beruzlah. Apa kalau bahasa kita berkhalwat? Berkhalwat, tahu khalwat enggak? Hah? Berkhalwat itu bukan bahasa kita juga, bahasa Arab khalwat itu ya, menyendirilah bahasa kita. Kalau orang bilang apa? Bersemedi, ya itu bahasa Indonesianya baru ya. Kalau kita bilang berkhalwat, beruzlah itu bukan bahasa Indonesia, itu bahasa Arab. Maka beliau beruzlah wa yastaqbil hayatut tahar wal yumun, ya, beliau masuk kamar, wahya tariqatul ustadul azam sayyidul faqih al muqaddam wal ghuyur wa sahib ad-darak wa Abdullah Ba'alawi wa ghairihi min akabir sufiyah. Begitulah thariqah daripada para pendahulu-pendahulu beliau, kakek-kakeknya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman dulu para wali, terkhusus daripada kalangan habaib, mereka itu senangnya seperti itu, beruzlah menyendiri, mereka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, kita pernah mendengar, makanya di Hadramut itu banyak ma'bad, namanya ma'bad itu tempat ibadah. Ada ma'badnya Faqihul Muqaddam di atas gunung. Jadi beliau naik ke atas gunung itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan naik ke atas gunung jalan-jalan, betul nggak? Ke Bromo ngapain? Jalan-jalan. Ini enggak, ke atas gunung ada di sana namanya Jabal Nu'air, Gunung Nu'air namanya di Tarim itu. Ya, setiap pagi Faqihul Muqaddam itu sebelum duhur naik, sudah sore pun turun deh. Setiap hari ngapain? Beruzlah. Pertama ibadah, kedua menjauhi daripada pergaulan-pergaulan, lingkungan-lingkungan yang tidak baik. Itu zaman dulu, apalagi zaman sekarang. Kalau kita bicara uzlah, lebih penting zaman sekarang. Karena zaman sekarang coba lihat pergaulan bebas, maksiat di mana-mana. Kita tidak keluar aja bisa maksiat, apalagi keluar rumah. Kita tidak keluar, maksiat dari mana? Dari sini nih. Itu yang tidak keluar, apalagi keluar. Makanya dikatakan hadzal zaman zamanus sukut waluzumul but waluzumul buyut waridha bil kud ila antamut. Para ulama dari ratusan tahun yang lalu sudah mengatakan zaman ini, padahal bayangkan ratusan tahun yang lalu mereka ngomong, zaman ini zaman luzumul buyut, yang mana kita dianjurkan banyak diam di rumah aja sudah. Zamanus sukut, zaman di mana kita dianjurkan banyak diam, enggak usah banyak ngomong, yang tidak paham, yang sesuatu yang tidak kita paham enggak usah ikut komentar, diam aja. Makanya dikatakan as-sukutu salamah, diam itu selamat. Dikatakan as-sukutu zahab, diam itu emas. Diam itu emas. Makanya kalau istri minta emas ya diam aja, karena diam adalah emas. Tambah ngamuk ibu-ibu di belakang, minta emas didiamin aja. Ya, hadzal zaman zamanus sukut, kata mereka. Zaman ini zaman kita itu dianjurkan banyak diam, tidak usah banyak komentar, apalagi tentang yang kita nggak tahu. Waluzumul buyut, zaman kita dianjurkan banyak diam di rumah, yang enggak, kalau enggak penting-penting betul enggak usah keluar. Waridha bil kud, zaman kita itu ridha kepada menerima apapun yang Allah berikan. Ila antamut, sampai kapan kita begitu? Sampai mati. Itu 400 tahun yang lalu ulama sudah menganjurkan, apalagi zaman sekarang. Nah, begitulah para aulia, mereka beruzlah tadi. Faqihul Muqaddam di Jabal Nu'air namanya. Makanya pernah suatu hari beliau punya anak putra namanya Al-Imam Alwi Al-Ghuyur, masih kecil. Ngelihat abahnya, namanya anak kecil, ngelihat abahnya keluar ngikutin, kadang-kadang abahnya nggak sadar anaknya ngikutin. Naik ke atas gunung, anaknya kan masih kecil, Al-Imam Alwi Al-Ghuyur diikutin bapaknya naik ke atas tadi. Iya. Sampai di atas, ternyata ketika anaknya sampai di atas, dia melihat Al-Imamul Faqihul Muqaddam sedang mengucapkan la ilaha illallah, pecah itu dindingnya gunung. Ya, saking ucapannya itu membekas. Bayangkan, ucapan itu ada membekas. Cobalah kita la ilaha illallah, sekenceng-kencengnya tidak bakal roboh ini dinding. Betul nggak?
Paling kalau kenceng-kenceng betul paling son aja jebol. Itu pun jebol karena suara kita yang kencang. Orang dulu enggak, la ilaha illallahnya pelan saja, retak itu dinding gunung, bayangkan. Anaknya ketika naik ke atas melihat ayahnya mengucap la ilaha illallah, retak itu dinding, tidak kuat, pingsan anaknya. Akhirnya tahu ayahnya Al-Imam Faqihul Muqaddam, dibawa pulang anaknya, dipesanin, nak besok kelabah ke atas jangan ikut lagi katanya, masih kecil belum waktunya. Nah, begitu mujahadah mereka khalwat tadi, ya menyendiri. Kenapa? Memilih untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya dalam khalwat tadi, dalam kita itu kalau sudah menyendiri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ada kenikmatan yang tentunya kenikmatan itu tidak semua orang merasakan. Ya, kenikmatan yang tidak dirasakan oleh semua orang kecuali orang yang kamilul iman, yang sempurna keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu sendiri-sendiri goyang-goyang zikir-zikir kesurupan sekali. Tidak benar berarti ya, betul nggak? Kan banyak orang begitu, zikir-zikir kesurupan. Loh kok kesurupan ya? Ada yang tidak beres berarti. Padahal Allah sudah mengatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Berzikir itu menenangkan hati. Harusnya hati tenang itu nggak bakal kesurupan. Orang kesurupan itu hatinya kosong, betul nggak? Tidak ada zikir dalam hatinya, tidak ada Allah dalam hatinya, makanya kesurupan. Kalau betul-betul dia berzikir tidak mungkin. Ya, nah, itu yang diamalkan oleh para ulama, oleh para aulia, diikuti oleh Habib Abu Bakar tadi. Ketika beliau mendapatkan isyarah, mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau ya beruzlah. Berapa lama? Selama kurang lebih 15 tahun. Bayangkan 15 tahun tidak pernah ketemu orang. Cobalah inti zaman sekarang, tidak usah 15 tahun, setahun aja, tidak usah ketemu siapa-siapa, di rumah beribadah jadi wali sudah, betul nggak? Loh, kalau kita mau bicara wali, zaman sekarang lebih gampang jadi wali daripada zaman dulu. Kenapa? Zaman sekarang maksiat lebih banyak, ya kan? Kalau zaman dulu maksiat tidak sebanyak zaman sekarang. Kalau kita betul-betul bisa jaga diri, lebih cepat jadi wali dibandingkan zaman dulu. Betul apa betul? Hah? Kalau kita sudah melihat perempuan, melihat aurat perempuan, sama kayak ngeliat dinding, nah, sudah wali berarti ente. Betul nggak? Kalau sudah ngeliat aurat perempuan masih matanya ngelirik-ngelirik, ya belum berarti. Jadi waluh. Iya. Nah, jadi mereka itu menghancurkan, mematikan daripada hawa nafsu duniawiyahnya. Tidak ada keinginan kecuali untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istilahnya khalwat, menyendiri, tidak sendiri mereka dengan Allah. Makanya betah. Orang itu kalau dekat dengan orang yang dicintai, ya coba lihat anak pacaran zaman sekarang, lupa segala-galanya, kanan kirinya tidak tahu dia. Dunia terasa milik berdua, peluk-pelukan depan orang, cuek aja dia, betul nggak? Berjam-jam, kenapa ada yang begitu kah? Nah, ini anak hadroh ini bahaya nih. Ya, cuek aja. Duduk sama pacarnya berjam-jam diliatin orang, enggak tahu deh. Sudah lupa waktu, lupa jam, lupa segala-galanya kan? Kenapa? Kenikmatan dekat dengan orang yang dicintai itu baru cinta sama makhluk yang banyak kurangnya. Makanya kalau kita dekat dengan Allah, kita tuh tidak sendiri, dekat dengan zat yang kita cintai yang maha sempurna. Iya, yang maha sempurna. Makanya tidak heran kalau orang dulu mereka itu bermunajat kepada Allah, berkhalwatnya tengah malam. Tengah malam kalau sudah datang waktu malam senang. Kalau sudah terbit matahari sumpek, apa kata mereka? Tidak ada yang buat kami sumpek kecuali dengan terbitnya matahari. Kenapa? Kalau sudah malam itu tidak ada urusan sama manusia. Kalau siang ini kan sibuk sama manusia, sekalipun dia wali, betul nggak? Baru mau ibadah datang ke rumah orang, ngetok pintu minta air, kan sibuk ngurusin orang. Betul apa betul? Baru mau beribadah berzikir lagi datang tamu ada masalah minta solusi. Baru mau berzikir datang lagi orang sakit minta diobatin. Nah, itu para wali sibuk ngurusin orang. Makanya banyak zaman dulu itu wali sembunyi, tidak mau ngomong dirinya wali. Kenapa? Nggak mau diganggu kedekatan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada wali masyhur, mastur. Yang mastur ini mereka tidak mau dikenal sama orang.
biar dia itu kadang-kadang melakukan sesuatu yang terlihat seakan bukan wali padahal wali, saking mereka itu menutupi diri dari kewalian biar orang tidak tahu dia wali. Nah, tapi kalau yang sudah orang tahu dia wali kan sibuk siang-siang ngurusin orang, ketemu orang begini begitu macam-macam. Kapan mereka khalwatnya? Di malam hari. Malam hari tidak ada yang bertemu minta air ya, betul nggak? Ada datang tamu malam-malam minta air? Tidak ada. Nah, mereka waktunya untuk berkhalwat, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalau sudah datang waktu siang terbit matahari sumpek, kenapa? Ngurusin urusan orang aja. Kalau sudah malam mereka mendapatkan nikmat cinta dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, nah, itulah hakikat daripada cinta. Ya, cintanya tapi bukan kepada makhluk, cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau cinta kepada makhluk, makhluk itu kan ada yang kekal. Tapi kalau cinta kepada Allah, Allah kekal, abadi. Iya, makanya segala sesuatu diniatkan cintanya karena Allah, kan begitu. Kalau kita cinta seseorang karena sesuatu, karena sebabnya hilang cinta kita. Contoh, kita senang sama teman kita, kenapa? Cinta, oh dia suka neraktir saya Habib katanya. Kalau dia ke CK, tahu CK nggak? Ditraktirnya saya suka sama dia itu. Akhirnya besok-besok nggak ditraktir, merengut mukanya ya, betul nggak? Kenapa nggak ditegur lagi temen? Nggak sama, saya bayar sendiri sekarang Habib, nggak traktirnya lagi. Karena harta, iya. Maka hilang cinta itu ketika sebab hilang. Ya, cinta apapun kalau ada sebabnya, apalagi sebab duniawiyah, ketika sebab hilang cinta akan hilang. Yang tadinya pertemanan jadi permusuhan. Tapi kalau cintanya karena Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kekal, Allah selalu ada. Kita tidak mandang hartanya, tidak mandang tampangnya, tidak mandang fisiknya, tidak mandang jabatannya, tidak mandang siapa dia. Cintanya karena Allah. Kenapa kamu dekat? Oh dia suka nasihatin saya Habib. Kalau saya salah-salah ditegurnya, saya senang. Cintanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu cinta yang kekal. Itulah yang disebut rajulani tahaba fillah. Dua orang yang saling cinta karena Allah. Iya. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi Habib Abu Bakar selama 15 tahun beliau beruzlah. Ya. Tidak ketemu orang, tidak ketemu siapapun, sampai beliau itu dikeluarkan oleh guru beliau tadi, guru beliau. Di antaranya yang bawa beliau keluar itu guru beliau Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang tadi saya bilang kuburnya dekat Ampel. Dikatakan talabna wa tawajjahna ila Allah thalath layal khassa fi khuruj Abi Bakar bin Muhammad Asgaf wa yushir ila al-Habib Abi Bakar wa yakul hadhi khazana min khazanati al-Ba'alawi fatahnaha linaf'il anam al-khas minhum wal am. Kata Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, kami bertawajjuh meminta bermunajat kepada Allah, istikharah 3 hari 3 malam minta bagaimana Habib Abu Bakar ini dikeluarkan apa enggak. Kami minta kepada Allah petunjuk sampai Allah kasih petunjuk, Habib Abu Bakar disuruh keluar. Gurunya yang bawa keluar 15 tahun, bayangkan. Keluar Habib Abu Bakar dibawa oleh gurunya tadi. Iya. Kata gurunya Habib Muhammad bin Idrus, hadhi khazana min khazanati al-Ba'alawi. Ini kata beliau harta simpanan daripada al-Ba'alawi, daripada para habaib. Hari ini kami buka, karena kan dulu beliau beruzlah seperti tertutup dalam lemari gitu kan. Hari ini kami keluarkan, kata beliau. Hari ini kami buka, kami keluarkan agar semua orang mendapatkan manfaat ya daripada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Ya. Nah, di beliau ini di majelisnya senang dan cinta membaca daripada salah satu kitab yang dibaca sampai hari ini, bahkan dilanjutkan oleh anaknya, cucunya sampai hari ini. Di majelis beliau itu paling senang, paling cinta membaca kitab Ihya Ulumuddin. Semasa hidup beliau itu sampai 40 kali dihatamkan itu kitab Ihya. Dan memang seperti itu, para habaib terkhusus para aulia di Hadramut itu paling cinta dengan kitab Ihya Ulumuddin. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus ya Syamsis Sumus itu beliau paling cinta dengan kitab Ihya Ulumuddin. Bahkan beliau punya pujian khusus kepada Al-Imam Al-Ghazali. Kenapa? Saking cintanya dengan kitab yang dikarang disusun oleh Al-Imam Al-Ghazali. Walaupun hari ini banyak orang menyalahkan kitab tersebut. Ya.
Tapi pendahulu-pendahulu kita, para ulama, para aulia, mereka dekat dengan Allah karena apa? Mengamalkan daripada kitab tersebut. Bahkan di antara mereka bukan hanya mengamalkan, menghafalkan, hafal di luar kepala kitab itu. Iya, dihafalkan, diamalkan. Makanya di antara mereka dikatakan saking akhlaknya itu, ini kitab Ihya berjalan. Saking akhlak mereka itu mengikuti daripada kitab Ihya Ulumuddin, karya ya Abu Hamid Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali itu kan namanya Muhammad bin Muhammad ya. Dia punya nama Muhammad, ayahnya Muhammad, kakeknya Muhammad. Bayangkan apa enggak berkah hidupnya. Tiga-tiga namanya nama Nabi Muhammad. Kalau kita nama Muhammad, kita enggak mungkin ngasih nama anak kita Muhammad. Betul enggak? Kenapa? Kenapa kita enggak mau? Hah? Kita nama kita Muhammad, kita nggak mungkin nama kasih anak kita Muhammad. Kalau kasih nama Ahmad mungkin ya, beda ya, wallah alam. Mungkin orang mikirnya masa nama anak sama bapak sama, padahal orang-orang dulu banyak yang namanya sama, apalagi mereka namanya Muhammad, sangkin ngambil barokah daripada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, termasuk Al-Imam Al-Ghazali. Iya, beliau punya karya yang sangat luar biasa mendunia sampai pada hari ini. Kitabnya manfaat, ya bahkan diamalkan khususnya dalam ilmu tasawuf, kitab Ihya Ulumuddin tadi. Makanya dalam kitab Ihya itu bukan hanya mengupas tentang ibadah saja, ada bab muhlikat, ada bab munjiat namanya. Munjiat itu penyelamat. Apa saja amal ibadah yang harus kita amalkan biar kita hidup selamat. Apa saja hal-hal yang perlu kita hindari biar kita itu tidak celaka. Itu dibahas semua di dalam kitab Ihya. Makanya orang dulu sangat cinta kepada kitab Ihya. Ya dulu, bukan dulu, masih saya ketemu, namanya Habib Sa'ad di Hadramut, Habib Alwi Al-Idrus, dikenal atau dipanggil Habib Sa'ad namanya. Paling cinta dengan kitab Ihya. Saking beliau itu cinta kitab Ihya, hari-hari baca Ihya, meninggalnya pas baca kitab Ihya. Lagi baca kitab Ihya, meninggal di atas kitab Ihya. Nah, itulah kata Nabi. Apa kata Nabi? Yamutul mar'u ala ma'asya alih. Orang itu meninggal ngikutin kebiasaan baik, kebiasaannya dia. Kalau kebiasaannya baik, meninggal dalam keadaan baik. Kebiasaan buruk, ya meninggal dalam keadaan buruk. Bayangkan hari-hari baca Ihya, meninggalnya lagi baca kitab Ihya. Beliau meninggal, saya masih di Hadramut waktu itu. Habib Sa'ad dipanggilnya, namanya Habib Alwi Al-Idrus. Beliau punya karya banyak ratusan. Ya. Saking cinta dengan kitab Ihya, dan para ulama, para aulia seperti itu, mereka cinta dengan kitab tersebut. Makanya Al-Imam Al-Ghazali itu sampai dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Padahal kalau menurut cerita sejarah dikatakan Imam Ghazali dulu belajar, bahasanya ya mondok itu karena nggak mampu, ayahnya nggak mampu ngasih dia makan, ngasih dia menghidupin anaknya, dipondokin, bahasanya cari pondok gratis buat makan bahasanya. Iya. Tetapi lama berjalan, suatu hari Imam Ghazali mengatakan talabtul ilma la lillah fa'abal ilmu illa ayyakuna lillah. Kata Imam Ghazali mengatakan, aku menuntut ilmu ini bukan karena Allah, kata beliau. Tapi ilmu tidak mau ku dapat kecuali ilmu itu ku cari dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang kalau menuntut ilmu bukan karena Allah, enggak dapat ilmu. Nggak dapat ilmu. Fa'abal ilmu illa ayyakuna lillah. Ilmu tidak mau nempel bahasanya, kecuali kita kejar, kita tuntut ilmu tersebut diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang sudah diancam oleh Nabi, orang kalau menuntut ilmu ya cuman buat ngajak orang debat, cuman buat sombong-sombongan, fal yatabawwa maq'adahu finnar, kata Nabi, siap-siap tempatnya di neraka. Wal iyadzu billah min dalik. Makanya pernah diceritakan oleh Abul Hasan Asy-Syadzili, ya para ulama dulu, bermimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Nabi Muhammad sedang duduk dengan Nabi Musa. Iya. Nabi Musa nanya sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kau katakan bahwa wali-wali daripada umatmu itu lebih hebat daripada nabi-nabi, daripada Bani Israel. Kata Nabi Musa, tanya sama Nabi Muhammad, aku pengen lihat mana wali daripada umatmu.
dipanggil sama Nabi satu orang. Siapa yang dipanggil? Imam Ghazali yang dipanggil. Nah, ini kata, bayangkan Imam Ghazali dipanggil dihadapkan dengan Nabi Musa. Kamu mau lihat wali daripada umatku ini. Ketika ketemu dengan Nabi Musa tanya sama Imam Ghazali, nama kamu siapa? Dijawab sama Imam Ghazali, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. 3 kali dijawab namanya, sampai nama kayunya disebut, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Kata Nabi Musa, saya cuma nanya nama kamu, bukan nama bapak kamu, bukan nama kakek kamu. Ngapain jawab panjang-panjang katanya. Iya, saya cuma nanya nama kamu. Harusnya kamu cukup jawab Muhammad, selesai. Tidak perlu kamu jawab panjang-panjang Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Kata Nabi Musa ngomong sama Imam Ghazali dalam mimpi tadi. Apa kata Imam Ghazali? Imam Ghazali mau jawab, mau nyaut, mau bantah bahasanya apa yang diucapkan sama Nabi Musa. Tapi tidak berani karena Nabi kan. Minta izin dulu sama Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, saya jawab boleh enggak? Jawab, kata Nabi Muhammad. Dijawab Nabi Musa oleh Imam Ghazali. Iya. Apa kata Imam Ghazali? Wahai Nabi Allah, wahai Nabi Musa, diceritakan dalam Al-Quran ketika engkau sedang pegang tongkat, ya, Allah bertanya kepadamu, wa matilka biyaminika ya Musa. Nabi Musa lagi pegang tongkat. Dalam Al-Quran diceritakan, Allah bertanya sama Nabi Musa, apa itu di tangan kananmu wahai Musa? Nabi Musa menjawab, tilka asoya, ya Allah, ini tongkatku, atawakka'u alih, yang kugunakan buat aku jalan pakai tongkat tuh. Wa husyu biha ghanami, dan kugunakan tongkat ini juga buat gembala kambingku, kata Nabi Musa. Oh ya, wali fiha ma'arib ukhra, dan juga tongkat ini banyak kegunaan yang lain. Wahai Nabi Musa, kata Imam Ghazali, Allah cuma tanya di tangan kamu ada apa, kamu pun jawabnya panjang, sama kayak saya tadi katanya. Kata Imam Ghazali, kamu tanya saya nama saya jawab panjang. Sama ketika engkau ditanya sama Allah, jawabnya panjang. Terdiam Nabi Musa, tidak bisa ngomong. Harusnya kan ketika Allah tanya apa itu di tangan kananmu, jawabnya ini tongkat, kan selesai. Kenapa diceritakan ini tongkat buat jalan, buat kambing, banyak kegunaan. Nah, sama saya pun jawab panjang-panjang, sama mengikutimu ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Angkat tangan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, ya Rasulullah, betul bahwa wali daripada umatmu ya hebat seperti nabi-nabi daripada Bani Israel, diakui oleh Nabi Musa. Makanya para salaf dulu paling senang kitab Ihya Ulumuddin. Ya, begitu juga dengan Habib Abu Bakar. Beliau dikatakan 40 kali dalam majelisnya menghatamkan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Padahal kitab besar kan ya. Kita baca setahun, kalau pertemuan setiap hari pun belum tentu setahun hatam itu. Itu pun kalau baca cepat, apalagi baca sambil jelaskan, bertahun-tahun dah hatam itu. Iya, paling tidak butuh 2, 3, 4 tahun baru hatam daripada kitab tersebut. Nah, orang zaman dulu begitu, hatam diulang. Kalau kita kadang-kadang, ya kalau baca kitab, hatam tidak mengulang, kita naik kitab lain. Bahkan kadang-kadang tidak hatam pun ngerasa hatam, oh saya sudah hatam itu katanya. Padahal belajar ikut mukaddimahnya saja. Pas hataman turun, bilang sudah hatam. Nah, zaman dulu apalagi kitab Ihya khususnya, mereka hatam diulang lagi, hatam diulang sampai berkali-kali. Itulah yang dilakukan oleh para aslafun as-salihin. Maka mudah-mudahan kita dengan membaca manaqib beliau, kita bisa mencontoh bagaimana ibadah beliau, bagaimana kedekatan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang kumpul pada malam hari ini, malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah. Allah pandang kita dengan pandangan rahmatnya, Allah pandang kita dengan pandangan ampunannya. Tidak keluar kita daripada majelis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal